Shalom, saudara-saudari terkasih. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di ibadah online Gereja Kristen Batu Hidup. Di pagi hari ini, sungguh segala puji, hormat, dan syukur pada Tuhan. Ya, karena pada pagi hari ini, kita semua masih bisa memuji Tuhan, masih bisa memuliakan nama Tuhan, dimanapun kita berada. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar mau memuji Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dengan benar di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Firman Tuhan di 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan dan dalam segala yang engkau tuju. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita semua mau memuji Tuhan, memberikan hormat bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Sungguh Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh Engkau Allah Tuhan yang Maha Pengampun, sungguh Engkau Tuhan Allah Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih padamu Tuhan sekali lagi untuk kesempatan yang indah kami bisa kembali beribadah walaupun saat ini masih secara online. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Hadi pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya ini adalah waktu yang terbaik yang Kau beri pada kami untuk kami mengerti dan lebih mencintai Engkau lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada menyerahkan sekali lagi untuk ibadah online Gereja Kristen Batu Hidup pada pagi hari dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati sekali lagi untuk koneksi internet dari semua jemaat Batu Hidup untuk media yang digunakan. Sungguh Tuhan, tolong kami mohon padamu Tuhan, kiranya percaya Engkau akan memberikan kami waktu yang cukup, waktu yang pas untuk kami bisa benar-benar menikmati ibadah ini tanpa ada gangguan dari apapun ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya melalui ibadah online ini Tuhan membuat kami lebih lagi mau setia terus melayani Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi untuk serangkaian ibadah online pagi hari dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Marilah saudara kasih, saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan pujian, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Marilah saudara kasih, saat ini di hadapan Tuhan kita akan meminta pengampunan dari Allah kita. Firman Tuhan di Daniel 9 ayat 9 sampai yang ke-10 mengatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Mari kita berdoa. Sungguh ya Allah kami, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman Tuhan yang kami baca di kitab Daniel. Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau Allah yang Maha Pengampun. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau Allah Maha Pengasih. Terima kasih Tuhan untuk status luar biasa yang Engkau punya Tuhan. Sungguh terima kasih kami saat ini Tuhan di hadapan-Mu meminta ampun kepada Engkau ya Bapa, untuk diri kami yang terlalu bebal hati, diri kami yang terlalu bersikeras hati untuk tidak mau taat kepada Engkau, untuk tidak mau benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Sungguh ya Allah kami, ya Tuhan kami berdoa kepadamu Tuhan, berikan kami terus hati yang mau terus menyembah Tuhan, hati yang mau terus minta ampun dosa kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada menyerahkan sekali lagi untuk hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mendengar Tuhan sekali lagi untuk doa pengakuan dosa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, pagi ini kita akan membacakan bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal, ya, melanjutkan minggu-minggu yang lalu. Hari ini, pagi ini kita akan membacakan firman Tuhan di Amsal yang ketiga, ya, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Mari kita meresponi firman Tuhan yang indah yang kita baca pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberikan kita hikmat, ya, dan terus percaya pada Tuhan, bahwa hanya pada Tuhan Dia adalah jaminan kita semua. Yesus milikku selamanya, sungguh dan pasti jaminanku. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Aku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia, berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masih memuji Yesus, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Tiba saatnya Saudara kasih, kita akan sama-sama kita berdoa syafaat. Kita akan terus mendoakan negara kita, kita akan terus mendoakan gereja kita. Ya, mari kita menyerahkan negara kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan gereja kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang memegang pimpinan. Ya, sebelumnya mari kita naikkan pujian ini. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin
diberi menang. Bila kerja dunia sudah dan hamba-Mu diberi menang, akan mautku tak gentarlah, ku dipimpinnya Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk pujian yang kami baru naikkan, bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu memegang pimpinan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kemanapun kami pergi, apapun kami lakukan, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pemimpin yang terus mengarahkan kami ke jalan yang benar. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kekuatan yang Kau berikan melalui pujian ini ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk negara kami dalam tangan Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan terus memegang pimpinan atas negara kami. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk pemerintah yang sampai hari ini terus mereka bekerja dengan sepenuh hati, bekerja untuk kepentingan masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Bapa sekali untuk tingkat pemerintahan dari Pak Jokowi sampai ke tingkat pemerintah yang paling rendah. Sungguh terima kasih sekali untuk mereka semua. Tuhan terus berikan mereka semangat, berikan mereka terus kesehatan dalam mereka untuk terutama di masalah pandemi corona ini Bapa. Sungguh Tuhan tolong, kami percaya Tuhan sudah lebih banyak progres, sudah lebih banyak peningkatan yang lebih baik dalam penanganan COVID ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk kebijakan-kebijakan yang makin baik ya Tuhan. Bukan hanya kebijakan yang membandingkan diri sendiri, tapi sudah mulai kebijakan-kebijakan yang sudah membandingkan banyak orang ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan sekali untuk masyarakat dalam menerima setiap kebijakan dari pemerintah. Kiranya kami semua sebagai masyarakat bisa benar-benar mendukung pemerintah kami ini ya Bapak. Sungguh terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk para pengusaha, para pekerja yang saat ini sudah lebih baik, perekonomian sudah makin lebih baik ya Tuhan. Tuhan kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah lepas atas negara kami. Tuhan terima kasih. Kami berdoa menyerahkan sekali untuk penanganan COVID dari segala hal, dari medis, dari apapun ya Tuhan, pendanaan sosial ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, negara kami akan terus berjalan bersama Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga bersyukur pada menyerahkan untuk gereja kami dan tangan Tuhan. Kami terus bersyukur pada untuk gereja Kesempatan Hidup yang sampai hari ini kami percaya Tuhan terus memegang pimpinan atas gereja kami. Tuhan terima kasih untuk jemaat-jemaat yang Engkau kirim untuk gereja kami. Terima kasih untuk Pak Muselo ya, Musa Hadi, berdoa untuk Ajoni. Terima kasih untuk semua pengurus-pengurus gereja yang Engkau terus pimpin untuk bisa bekerja untuk Engkau dan gereja ini. Tuhan terus berikan kesehatan, semangat untuk berikan Engkau yang terbaik ya Bapa. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan padamu sekali lagi Tuhan untuk segenap jemaat kami. Kiranya makin hari ya Tuhan, makin hari diri kami, rohani kami makin semangat dalam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah online walaupun kami tidak berkumpul di gereja, kami percaya Tuhan bahwa iman kami terus berserah dan bersandar kepada Engkau. Sungguh Tuhan, kami berdoa menyerahkan kepadamu sekali lagi untuk pembangunan gereja dalam tangan Tuhan. Kami terus percaya dan kami terus bersyukur Tuhan penyertaan-Mu atas pembangunan gereja ini sudah makin baik. Saat ini sudah menyentuh interior dari gereja ini. Sungguh Tuhan, kami sangat benar-benar takjub Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami sangat kagum atas penyertaan-Mu terhadap pembangunan gereja ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan sampai akhirnya pun Engkau akan menyertai. Terima kasih Bapa untuk sekali lagi pertolongan-Mu untuk gereja kami. Kami percaya menyerahkan sekali lagi untuk kehidupan rohani dari jemaat Batu Hidup dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekiranya kami semua yang mungkin saat ini dilanda atau mungkin sedang mengalami masalah dalam perekonomian, masalah dalam mungkin kekeluargaan atau masalah pekerjaan dan bisnis Bapa. Sungguh Tuhan tolong, saya percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah lepas dari kami, dan saya percaya Tuhan akan terus memegang pimpinan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan padamu sekali lagi untuk doa syafaat dalam tangan-Mu, dan saya terus percaya dan terus menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara terkasih,
Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Hadi. Mari kita adakan pujian Tuhan harapanku. Oh Yesus harapanku, Tuhan suci benar. Tuhan suci benar, harapanku, suaramu ku dengar, lembut merdu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini, oh Tuhanku. Tuhan setia megah harapanku, hidupku yang lemah pegang oh Yesus harapanku, oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini, oh Tuhanku. Tuhan murah besar harapanku. Tuhan murah besar harapanku, waktu ku terlantar Kau ku perlu. Oh Yesus harapanku, berilah anugerah-Mu, berkati aku kini, oh Tuhanku. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Hadi. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Berikan kami kemampuan untuk mengerti dan melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kitab Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kejadian 50 mulai ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah?
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, simpan baik dalam hati dan melakukannya. Hari ini tema firman Tuhan adalah manusia besar dengan hati seorang hamba. Manusia besar dengan hati seorang hamba. Di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, sepertinya tidak terlalu sulit kalau kita ingin menemukan orang yang sombong. Ya, sekali lagi orang yang sombong. Orang yang sombong itu nampaknya berada di mana-mana, berada di sekitar kita. Dari orang bodoh sampai orang pintar, dari anak kecil sampai orang tua, mereka bisa sombong. Orang kecil, orang besar, maksudnya kedudukan sosialnya rendah, sampai mereka yang memiliki kedudukan sosial yang sangat tinggi, mereka juga bisa sombong. Miskin ataupun kaya juga bisa sombong. Miskin saja sudah sombong, apalagi nanti kalau kaya. Rasanya kalau kita mencari orang yang rendah hati, kebalikan dari sombong itu, rasanya di zaman sekarang ini begitu sulit. Apalagi yang kalau tetap rendah hati dalam keadaan apapun, ya, makin hari makin sulit kita menemukan orang yang rendah hatinya. Tema firman Tuhan hari ini, manusia besar dengan hati seorang hamba, mengajak kepada kita semua untuk belajar apa arti kerendahan hati itu sendiri. Cukup banyak pelajaran yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini, khususnya yang sudah pernah kita baca tadi. Khususnya kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Mengapa Yusuf disebutkan sebagai orang yang besar? Coba perhatikan Kitab Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 44. Ini bercerita tentang Yusuf. Kejadian 41 ayat 38 sampai 44. Dia adalah seorang yang besar. Dikatakan demikian, lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapati orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf
dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Apakah saudara memperhatikan ayat-ayat yang dicatat dalam Alkitab ini? Ini adalah keadaan Yusuf yang begitu luar biasa, begitu besar, mempunyai kedudukan yang begitu tinggi di tanah Firaun. Menjadi orang kedua setelah Firaun itu sendiri. Kuasa pada seluruh tanah di Mesir pada waktu itu menjadi kekuasaan Yusuf. Saudara-saudara, kebesaran Yusuf itu tentu didahului dengan peristiwa-peristiwa yang sangat mengesankan. Kehadiran Yusuf di Mesir menjadi orang besar itu tidak serta-merta, tetapi didahului dengan beberapa kejadian yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Yusuf pernah menderita. Pernah menderita. Ayat 15 yang kita baca tadi mencatat itu. Yusuf pernah menderita. Apa saja yang menjadi penderitaan Yusuf? Penderitaan Yusuf itu begitu panjang dan berat. Belum tentu semua orang bisa melaluinya dengan baik. Dia dipisahkan dari ayahnya, sementara ibunya sendiri sudah meninggal. Harusnya sebagai seorang yang masih muda, boleh dikatakan sebagai remaja, sangat bergantung pada ayahnya. Tetapi waktu itu dipisahkan dari ayahnya. Baju yang maha indah yang biasa dikenakannya karena pemberian ayahnya sendiri, saat itu dilepaskan. Tidak diperbolehkan dipakai lagi. Ya, betul-betul dilepaskan, dicopot. Dia dimasukkan ke dalam sumur kering. Sumur kering waktu itu melambangkan satu keadaan yang sangat menyusahkan hati. Di tempat yang jauh dari rumahnya, tempat yang sunyi, tempat di mana dia tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya melihat suatu kegelapan saja, karena dia berada di sebuah sumur kering dan dia dilemparkan di sana. Dan Alkitab tidak mencatat berapa lama waktu itu. Bukan hanya dimasukkan dalam sumur kering, memang dia diangkat dari sumur itu, tetapi tidak untuk dibebaskan. Dia justru dijual sebagai budak belian. Dijual sebagai budak belian. Pada waktu berada di negeri orang lain, dia bekerja di sebuah rumah milik seorang yang terhormat yang bernama Potifar. Iya, dia bekerja di rumah Potifar. Tetapi pada waktu dia bekerja dengan baik, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab di rumah Potifar, dia difitnah sampai masuk ke dalam penjara. Penderitaan Yusuf belum berakhir. Di penjara itu pun dia dilupakan oleh temannya, yang pada waktu itu teman tersebut sudah ditolong oleh Yusuf. Diartikan mimpinya, dan benar, dia betul-betul dibebaskan dari penjara itu. Namun jasa Yusuf tidak diingat lagi. Dia dilupakan sekian lama dalam penjara. Pernahkah kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa penderitaan seperti Yusuf ini? Ya, biasanya kita sempat juga mencicipi keadaan seperti Yusuf. Keadaan penderitaan yang tidak hanya sekali tetapi beruntun, begitu panjang masa yang harus kita lalui. Kisah Yusuf ini belum selesai. Semua penderitaan yang berlangsung selama bertahun-tahun itu sebetulnya disebabkan oleh satu hal, yaitu perbuatan kakak-kakaknya yang sengaja untuk mencelakakan Yusuf. Nah, sekarang
kakak-kakak mereka itu, kakak-kakak Yusuf itu, mereka semua ada di hadapan Yusuf. Dan kakak-kakak Yusuf itu merasa sangat ketakutan kalau Yusuf membalas dendam. Ya, ini merupakan pemikiran atau analisa logis yang wajar. Mereka pernah berbuat jahat. Sekarang Yusuf jadi penguasa di Mesir dan kakak-kakak mereka itu ada di depannya. Pantas saja kakak-kakak itu sangat ketakutan kalau Yusuf membalas dendam. Sampai-sampai mereka membuat berita palsu agar dapat selamat. Ayat tadi, ayat 16 dan 17 menceritakan hal itu. Itu adalah usaha kakak-kakak Yusuf untuk menyelamatkan diri dari pembalasan dendam yang diduga oleh mereka akan menimpa mereka. Kejadian 50 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ini adalah rekayasa yang dibuat oleh kakak-kakak Yusuf agar mereka tidak menerima pembalasan dendam dari Yusuf. Bahkan saudara-saudaranya itu datang dan sujud di depan Yusuf. Itu yang dicatat di dalam ayat 18. Seperti mimpi Yusuf waktu mereka hidup bersama di tanah Kanaan. Waktu itu Yusuf bermimpi bahwa berkas gandum milik Yusuf itu berada tegak, berdiri tegak, sedangkan berkas-berkas gandum dari kakak-kakaknya itu sujud menyembah berkas gandum dari Yusuf. Hal inilah yang menyebabkan kakak-kakak Yusuf ini begitu berang, begitu marah. Kamu anggap apa kami? Apakah kami harus sujud menyembahmu seperti dalam mimpimu itu? Nah, sejak itulah kakak-kakak Yusuf begitu benci kepada Yusuf dan selalu merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Mimpi Yusuf pada waktu itu menjadi kenyataan. Kakak-kakak Yusuf benar-benar tunduk sujud di depan Yusuf dengan sangat ketakutan. Perbuatan jahat yang telah mereka lakukan itu menjadi kenyataan, mendorong mereka untuk sujud menyembah Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya orang-orang yang pernah berbuat jahat itu akan menuai hasil. Ya, kalau orang yang berbuat jahat biasanya akan menuai hasilnya. Di dalam Alkitab mencatat hal itu. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Ya, Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kakak-kakak Yusuf menuai kejahatan yang sudah diperbuatnya di masa yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita terbiasa menabur hal-hal yang baik, kita pun juga akan menuai hal-hal yang baik. Karena Allah tidak dapat dipermainkan. Allah akan membalas, Allah akan membuahkan hasil semua perbuatan kita, baik ataupun jahat.
Marilah kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik, karena Tuhan sendiri yang telah menentukan kita, memilih kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu dicatat di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam usaha yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan buruk yang pernah dialami oleh Yusuf, menariknya Alkitab memberitakan tidak diresponi dengan perbuatan jahat. Ya, sekali lagi, perbuatan buruk yang pernah dialami oleh Yusuf tidak diresponi dengan perbuatan jahat, baik itu terhadap kakak-kakaknya ataupun orang yang pernah membuatnya menderita. Itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Yusuf tidak pernah membalas hal-hal yang jahat itu. Dia tidak pernah membalas jahat dengan kejahatan. Yusuf adalah manusia besar dengan hati seorang hamba. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ingat akan Yusuf ini. Dia memiliki kerendahan hati. Sekalipun dia orang besar di Firaun, di Mesir, namun dia tetap rendah hatinya. Saudara-saudara, hal yang kedua dicatat di dalam ayat 19. Yusuf itu memiliki kesempatan. Sekali lagi, Yusuf memiliki kesempatan yang baik untuk membalas dendam, tetapi dia tidak melakukannya. Ayat 19 dengan jelas mengatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Pada waktu saudara-saudaranya itu begitu ketakutan untuk menerima pembalasan dendam, tapi Yusuf tidak melakukannya. Kesempatan yang jelas-jelas ada untuk balas dendam ialah ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dia punya kekuasaan, dia bisa berbuat apa saja. Bahkan Firaun sudah mengatakan di Mesir itu tidak ada seorang pun yang bergerak tanpa sepengetahuan Yusuf. Artinya apapun yang akan dikerjakan oleh Yusuf direstui oleh Firaun. Semua kekuasaan di Mesir itu ada di tangan Yusuf. Ini adalah suatu titik di mana Yusuf dapat memilih balas dendam atau tidak. Tetapi Alkitab mencatat Yusuf tidak pernah membalas dendam. Ayat 18 dikatakan, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Inilah yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf yang pada waktu itu sangat ketakutan. Mereka semua berdatangan, menyembah, bersujud sampai ke tanah di hadapan Yusuf. Bahkan mereka mengatakan, kami rela untuk menjadi budakmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya orang mencari kesempatan untuk membalas dendam. Begitu bukan? Tetapi Yusuf memiliki kesempatan itu, namun dia tidak menggunakannya. Punya kesempatan tetapi tidak menggunakannya. Saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan jikalau kita seperti Yusuf pada waktu itu? Ada orang yang berbuat jahat, ada kesempatan untuk membalas. Apakah yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, apakah kita mau menjadi manusia yang besar, manusia yang mulia, atau mau menjadi
manusia yang biasa-biasa saja. Itu akan tampak pada reaksi kita pada waktu ada kesempatan. Yusuf menunjukkan kebesarannya pada waktu dia memiliki kesempatan yang baik untuk membalas dendam. Kakak-kakaknya sedang sujud, mau berbuat apapun dengan mudah karena dalam keadaan yang sujud sampai ke tanah. Tapi Yusuf tidak menggunakan kesempatan itu untuk membalas dendam. Dia menjadi manusia besar, manusia yang mulia, manusia yang agung, karena tidak mau membalas dendam, sekalipun dia pernah menderita karena perbuatan jahat kakak-kakaknya. Manusia yang jahat biasanya akan membalas dengan lebih kejam, tetapi berbeda dengan Yusuf, dia tidak melakukannya. Sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, mestinya kita dapat belajar dari Yusuf untuk menggunakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk selalu berbuat baik. Ya, berbuat baik seperti Yusuf, manusia besar dengan hati seorang hamba. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia selalu berbuat baik kepada semua orang. Ayat 19-21 menceritakan tentang manusia besar dengan hati seorang hamba itu. Dikatakan demikian, Kejadian 50 ayat 19-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kebesaran Yusuf justru tampak pada waktu dia tidak membalas dendam, meskipun ada kesempatan. Biasanya orang mencari kesempatan untuk membalas dendam. Pada waktu saya mengikuti dan melihat film-film silat, pembalasan dendam itu biasanya selalu diciptakan oleh sutradaranya supaya seru. Kalau tidak ada saling balas dendam, tidak ada perang itu ya, tidak ada pertarungan, tidak ada. Nah, justru tema-tema silat biasanya tentang balas dendam. Pembalasan dendam untuk keluarganya, untuk gurunya, untuk orang-orang yang tidak berkaitan dengan dia sendiri, tapi dia berusaha untuk balas dendam untuk orang-orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keadaan dunia. Tetapi Yusuf bertindak lain. Yusuf tampil beda karena dia orang yang disertai Allah sepanjang hidupnya. Yusuf justru tidak membalas dendam pada orang-orang yang pernah membuatnya menderita bertahun-tahun, tetapi dia melupakan dan dia selalu menabur kasih. Tuhan Yesus sendiri mendoakan orang-orang yang menganiaya Tuhan Yesus. Pada waktu di atas kayu salib, Tuhan tidak mengutuk orang-orang yang membuatnya menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam doa Tuhan Yesus di atas kayu salib, sementara dia mengalami penderitaan, dia mintakan pengampunan kepada mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita mampu melakukan hal demikian? Ini merupakan suatu renungan yang baik. Kalau kita memiliki kerendahan hati, tentulah kita akan mudah melakukan hal itu. Biasanya kalau kita sudah berhasil, banyak orang yang suka lupa diri. Tetapi kalau kita mau menjadi besar dengan tetap rendah hati, kita pun pasti bisa. Tuhan sangat mengharapkan seperti
Yusuf meskipun sudah menjadi orang besar, hatinya tetap hati seorang hamba. Hatinya tetap rendah hati sekalipun kedudukannya sudah begitu tinggi, kekayaannya sudah begitu banyak, kedudukan sosialnya begitu dihormati oleh banyak orang, tetapi hatinya tetap rendah hati. Dikisahkan dari sebuah buku tentang cerita kuno, ada seorang raja yang baru saja memecat bendaharanya karena ketahuan tidak jujur. Raja mulai mencari pengganti bendahara itu, dan setelah melalui pencarian yang cukup lama dan seleksi yang berlapis-lapis, ditentukanlah seorang dan diangkat menjadi seorang bendahara raja. Yang diangkat itu adalah manusia biasa, rakyat jelata yang hidupnya sederhana, tapi dipilih menjadi bendahara kerajaan. Mengapa? Karena dari pelosok itu orang tersebut terkenal kejujurannya. Dia sangat jujur, terkenal di mana-mana, dan akhirnya raja memilih orang ini. Hanya karena kejujurannya, dia menjadi bendahara kerajaan. Tentu saja kedudukan ini merubah nasib orang itu. Yang biasanya tinggal di sebuah pondok kecil, sekarang berada di sebuah rumah mewah dan harta benda yang berkecukupan, bahkan berlimpah-limpah, karena kedudukannya sebagai bendahara kerajaan. Hidupnya tidak kekurangan. Dan ini berlangsung kurang lebih 1 tahun, sampai ada orang yang mengusik kehidupannya. Ada orang-orang tertentu memperhatikan pada waktu dia masuk ke kerajaan dan keluar, dia selalu membawa bungkusan, sebuah kain, ada benda di dalamnya dan diikat, dia bawa masuk dan keluar. Banyak orang berpikir, jangan-jangan dia mencuri sesuatu di rumah perbendaharaan kerajaan itu dan memanfaatkannya. Sampai berita ini terdengar kepada sang raja, dan raja itu memutuskan, baik, besok kita amati. Apabila dia keluar dari rumah perbendaharaan itu membawa bungkusan, tangkap dia, selidiki, cari tahu apa yang diambilnya. Bendahara yang sederhana ini terkejut ketika prajurit tiba-tiba menyergap dia, menangkap, dan suruh membongkar bungkusan kain itu. Dan setelah dilihat, ternyata yang ada dalam bungkusan itu bukan emas, bukan perak, bukan berlian, bukan uang yang dikelolanya di rumah perbendaharaan kerajaan, tetapi hanya sepotong baju yang sudah kumal, sudah lama, sobek-sobek di beberapa bagiannya. Ketika raja menanyakan, apa maksudmu? Kamu keluar masuk dalam kerajaan ini membawa bungkusan kain, pakaian kumal seperti itu. Bendahara raja yang memiliki kedudukan terhormat itu mengatakan, Baginda Raja, saya menyadari bekerja sebagai seorang bendaharawan itu tidak mudah. Oleh sebab itu, saya selalu membawa pakaian saya ketika saya menjadi orang yang sangat miskin di kampung saya. Sengaja saya bawa, apabila saya tergoda untuk mengambil sesuatu, saya ingat, saya adalah orang yang miskin, yang sederhana. Inilah pakaian yang saya kenakan sehari-harinya. Dan oleh sebab itulah saya membawa keluar masuk pada waktu saya bekerja. Maksudnya ialah agar tidak lupa diri bahwa keadaannya seperti itu. Hanya karena kemurahan raja yang mengangkat, merubah nasibnya, tetapi hatinya
tetap rendah. Dia tetap rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bendahara yang rendah hati ini ingat bahwa ketamakan itu bukan segalanya, tetapi justru kerendahan hati dan kejujuran itulah yang membuat dia naik pangkat, merubah nasibnya. Apa pelajaran yang dapat kita peroleh? Marilah kita dengan sungguh-sungguh menjaga hati kita tetap rendah di hadapan Tuhan. Kita bisa ini, bisa itu hanya karena Tuhan, hanya anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati ini, bisa menikmati itu. Kita bisa sehat, kita masih bisa hidup sampai sekarang. Ini adalah anugerah dan berkat Tuhan semata-mata. Bukan sesuatu yang dapat kita sombongkan. Siapa kita? Marilah kita belajar dari Yusuf menjadi orang yang besar, tetapi tetap memiliki hati seorang hamba. Untuk menjadi orang atau manusia besar dengan hati seorang hamba bukannya tidak mungkin. Justru sebagai orang Kristen, kita perlu tetap rendah hati, meskipun berkat dan keberhasilan itu Tuhan berikan kepada kita pada tingkat apapun. Marilah kita tetap rendah hati. Amin. Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Ajarlah kami mengerti dan berikan kemampuan untuk melaksanakannya. Biarlah kami dapat belajar dari Yusuf, manusia besar, tetapi memiliki kerendahan hati, memiliki hati seorang hamba, tetap rendah hati, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Hadi yang sudah mewartakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan kita dengar ya tentang kerendahan hati yang membuat kita terus mau belajar dari karakter Kristus ya. Dan saat ini kita akan mengembalikan yang terbaik dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita semua. Mari kita naikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia beri sayang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan, ku mau puji namamu. Indahlah namanya, indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Tuhan
Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa untuk bisa mengembalikan dari begitu banyak berkat yang Kau beri pada kami. Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, kiranya yang kami kumpulkan pada pagi hari ini bisa Engkau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di dalam gereja Kisah Batu Hidup ini. Tuhan, kami terus berdoa padamu, menyerahkan untuk panitia atau pengurus yang akan mengurus persamaan ini. Engkau beri hikmat bijaksana bagi mereka untuk mengurus dengan benar di hadapan Tuhan. Dan terus Engkau latih kami Tuhan untuk mempunyai hati yang mau mengembalikan, yang mau memberikan kepada Engkau yang terbaik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara terkasih, marilah saat ini kita kembali memuji Tuhan ya sebagai pujian pengutusan buat kita semua. Ya, mari kita mau terus dalam setiap hari kita mau terus mendengar suara Tuhan. Ya, mau terus mengikut Dia dan mengikut Dia. Ya, kita naikkan pujian ini, dengar juru selamat berseru. Juru selamat berseru, ikutlah, ikutlah padaku. Siang malam terus berseru, ikutlah, ikutlah padaku. Ku tinggalkan tata bagimu, darahku tercurah bagimu. Ikutlah, ikutlah padaku. Dosamu akan kuhapuskan. Ikutlah, ikutlah padaku. Hidupmu kan ku sempurnakan. Ikutlah, ikutlah padaku. Ku tinggalkan tata bagimu, darahku tercurah bagimu. Bagimu ku rela menderita. Ikutlah, ikutlah padaku. Itu bab ketiga. Letakkan segala khawatirmu. Mari kita ikutlah, mengikut Tuhan. Letakkan segala khawatirmu. Ikutlah, ikutlah padaku. Ku kan memberi rahmat penuh. Ikutlah, ikutlah padaku. Ku tinggalkan tata bagimu, darahku tercurah bagimu. Bagimu ku rela menderita. Ikutlah, ikutlah padaku. Untuk doa berkat, saya persilakan Bapak Pendeta Hadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
ibadah selesai, saat teduh. Kita bertemu kembali di ibadah akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.